Islam menghadirkan keistimewaan bagi mereka orang-orang yang mencintai Quran. Apa saja Pak Ustadz? Yang pertama, menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Ya Bu, gimana rasanya? Jadi keluarganya Allah. Nabi bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kelompok manusia. Qalu, manhum ya Rasulullah? Siapa keluarganya Allah di muka bumi ya Nabi? Nabi bersabda, hum ahlul Quran. Para pecinta Al-Quran, hum ahlullah. Maka mereka adalah keluarganya Allah. Wa khosotohu, dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Apa maksudnya Mbak? Jadi kebayang ya, Pak Jokowi datang ke gedung Dom. Kemudian lagi di atas panggung Pak Jokowi bilang begini, itu Ustadz Agus ya? Ini kerabat saya, ini saudara saya. Anda tahu yang terjadi? Satu dom mukanya ngelihat muka saya. Dan seketika dagu Ustadz naik 3 cm. Pak Ustadz ketemu dengan orang catering nikmat, apa kabar? Maaf ya, kacang hijau campur es apel. Sorry lo gak level. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini ceritanya sombong-sombong gundul itu. Ini kan ceritanya. Dah jelas ya. Artinya kalau dikatain sebagai keluarganya Pak Jokowi aja kita bangga. Kalau dibilang kita orang dalamnya Pak Prabowo saja kita bangga. Terus apa kabar kalau kita ini dijuluki sebagai keluarganya Allah? Jadi orang-orang yang gak mau belajar ngaji, maka dia seakan-akan mendudukkan dirinya seperti orang yang jauh dari Allah. Belajar ngaji gak mau, atau udah paham ngaji tapi gak mau belajar kandungan isinya. Ya pokoknya minimal tuh bisa baca, hafal ya, paling gak usah 30 juz ya, minimal 5 juz lah Bu ya. Bisa Bu ya hafal 5 juz? Insyaallah. Juz mangga, juz apel, juz strawberry, insyaallah bisa itu. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran ya bagi kita bersama. Itu yang pertama, menjadi keluarganya Allah. Yang kedua, lebih diutamakan, dihormati dan didahulukan. Artinya begini, di Islam itu patokan penentuan siapa yang lebih utama dari yang lain itu ternyata diambil dari Qur'annya. Contohnya jadi imam. Ya, kalau kita ngomong imam mestinya yang paling bagus jadi imam itu yang paling senior misalnya, yang paling tua misalnya. Enggak. Man ahaku nabil imamati ya Rasulullah. Siapa orang yang paling berhak menjadi imam ya Rasul? Nabi bersabda, yang paling berhak aqra'uhum li kitabillah, yang paling fasih dalam membaca kitab Allah. Kalau ternyata sama-sama fasih ya Nabi, cari aktsaruhum akhdan lil hadis, yang paling banyak menguasai hadisnya. Wa in kanu fil hadisi sawa, jika dalam hadis juga ternyata sama, maka kamu cari mana yang lebih dulu hijrahnya. Wa in kanu fil hijrati sawa, jika dalam hijrah juga ternyata sama, maka kamu cari mana yang lebih tua. Jadi umur itu jadi patokan juga, cuman itu bukan nomor pertama. Nomor berapa tadi Mbak? Nomor 4. Nomor 1 apa? Hafalan Qur'annya dulu. Jadi kalau mohon maaf ya, yang tua bacaannya bagus, yang muda bacaannya bagus. Yang tua misalnya Imam Sudais, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah ini bagus nih. Yang muda bacanya Muzammil, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Muzammil. Maka mohon maaf yang muda mundur wir. Nah, yang tua maju ke depan. Jadi yang didulukan yang tua, karena sama-sama bagus. Tapi kalau mohon maaf, yang muda bacaannya bagus, yang tua bacaannya belepotan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ada anak TK di belakang. Amin. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang muda maju, yang tua mundur. Saya ceramah begini Pak, diprotes tuh sama jemaah. Ustaz, antum ini tidak sopan. Jangan mentang-mentang pintar. Orang tua dihargai. Karena yang tua udah pasti pernah muda, yang muda belum tentu jadi tua. Nah, jadi artinya teman-teman mereka bilang hormati, hormati. Woi, yang nggak ngormatin itu siapa? Kita ini hormat dengan orang tua, tapi jadi imam itu bukan penghormatan. Woi, kalau jadi imam itu yang dinilai adalah apa? Kemampuan. Sudah gini aja lah, gini. Ini misal contoh nih, kalian naik pesawat, pilotnya ada 2, yang satu muda, yang satu tua. Anda diberi pilihan sama maskapai untuk pilih yang mana? Yang muda, jam terbang tinggi, sudah pernah terbang ke Eropa. Sedangkan yang tua, sejujurnya ini baru pertama kali pegang pesawat. Biasanya bawa Gojek. Anda pilih yang tua apa yang muda? Nggak sopan. Dulu kan yang tua. Ini bukan sopan-sopanan bro. Mati ini. Paham maksudnya? Nah jadi imam juga begitu. Udah ngerti ya? Jadi bukan kita ngajarin nggak sopan. Kita ngajarin yang benar. Seperti itu. Jadi teman-teman jadi imam yang diduluin, yang paling bagus bacaannya. Waktu jadi pemimpin juga sama. Imam Abi Hurairah pernah menceritakan. Nabi pernah mengutus sebuah delegasi dan kemudian masing-masing diutus untuk menjadi pemimpin. Dan kemudian Nabi bilang, kamu bagaimana? Saya udah hafal Quran Nabi. Nabi tanya umurmu berapa? Dia ternyata umurnya paling kecil. Tapi dia menghafal Al-Quran. Apa jawab Nabi? Kalau begitu kamu yang menjadi pemimpin kaummu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Nasai. Jadi pemimpin juga begitu. Yang didulukan hafalan Quran. Mulia dikubur juga sama. Waktu perang Uhud ya. Waktu itu para sahabat yang meninggal cukup banyak. Tuh perang Uhud ada 70 sahabat. Yang pernah berangkat umrah pasti tahu tuh, kalau di Gunung Uhud tanahnya itu batu keras. Apa yang terjadi? Nabi, kami capek galinya. Ya sudah, 1 lubang 2 orang atau 1 lubang 3 orang. Kata Nabi begitu. Sahabat tanya, siapa yang kami dulukan dimasukkan ke liang lahat ya Rasulullah? Dengerin. Apa jawab Nabi? Yang paling duluan aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak apalannya terhadap kitab Allah. Jadi yang didulukan bahkan di kuburan pun udah mati, kemuliaannya tetap di Quran. Menikahkan juga sama. Nabi kalau mau nikahkan orang bukan ditanya berapa gajimu, bukan, jangan. Kalau Anda punya anak perempuan dilamar orang, jangan tanya berapa gajimu, tanya berapa pendapatanmu, begitu ya. Oh sama ya? Ya kayak gini nih, kalau jemaahnya nggak jelas, ustadznya juga nggak jelas. Jadi teman-teman kenapa jadi sepi begini nih? Ada apa? Oh ada acara, Insya Allah ya. Saya tadi ngebayanginnya soalnya ekspektasinya pasti penuh. Wah ini karena hari ini ada seleksi umroh, pasti ramai yang datang. Ternyata jangankan jemaahnya itu, gabusnya ini undian juga nggak ada. Telanjangan begitu. Kalau saya misalnya niat jahat kan saya pilih-pilih tuh nomornya. Jadi teman-teman, ya enggak juga lah, ustadznya nggak tahu nomor berapa kalian kan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh maksudnya. Maka kalau kita ambil hikmah, sampai mau nikahkan orang, Nabi tanya berapa hafalan Quran? Kalau enggak punya hafalan, Nabi bilang jangan nikah dulu, tahan dulu. Jadi pemimpin juga begitu. Mestinya wali kota tuh mau daftar ke KPU tuh tanyain hafal Qurannya berapa dulu. Iyalah. Mestinya begitu. Lah kalau punya pemimpin hafal Quran, kayak misalnya itu siapa yang di Lombok itu? TGB. Nah, Tuan Guru Bajang. Itu penghafal Quran beliau. Jadi gubernur datang ke masjid ngimamin. Allah. Itu yang kita butuhkan begitu. Ya, sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ada kiai punya anak cewek cantik banget.
Dilamar orang ditolak, dilamar orang ditolak. 1 M Pak Kiai ditolak. Karena Pak Kiai mintanya hafal Quran. Mundur orang-orang. Satu yang nekat, santri pakai sarung. Pak Kiai saya mau ngelamar. Hafal Quran kau? Hafal Pak Kiai. Karena modelnya santri kayak ustadz begini. Jadi dia Pak Kiai percaya aja. Padahal dia tuh hafalnya cuma 2 bro. Inna anzalna sama inna a'toina. Cuman itu aja. Tapi demi dia pengen menikah, dia pura-pura bohong. Padahal apa ya? Nanti dia bilang aku mau kejar paket. Habis nikah aku hafalin. Gitu. Di luar perkiraannya pagi nikah, selesai sore, maghrib sudah disuruh jadi imam sama Pak Kiai. Hei, ikam maju nang jadi imam lah. Tenang dia karena masih punya persediaan. Rakaat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rakaat kedua, inna a'tainakal kautsar. Yang jadi problem itu isanya, Bu. Kayak apa mau ngapalin waktunya pendek? Akhirnya dia beralasan, Pak Kiai, bukannya aku ini kadang mau menjadi imam pang, cuman pian ini orang tuha, aku ini orang hanum kada sopan pang, kita ini mengimami orang tuha. Pian pang nang maju ke depan, kata Kiai kada bisa, ikan menjadi imam, didorongnya maju ke depan. Blank Bu, kosong. Bingung ini sudah ini. Kalau enggak kebongkar sudah, kepaksa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tamat memang sudah. Suruh cerai langsung. Jadi teman-teman, ini jadi pelajaran buat kita, sahabat-sahabatku yang berbahagia, ya, termasuk panitia yang sibuk membawa buah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Udah telat, malas, ya? Kamu pikir aku ustadz murahan? Jadi teman-teman, ya, ini perempuan. Dari tadi saya pikir laki-laki ini serius. Saya baru sadar, astagfirullahaladzim. Mbak, iya, enggak, saya pikir tadi laki-laki. Pas noleh gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah gitu mak-mak lagi, ya Allah. Coba yang muda kan jadi semangat Ustaz. Nenek-nenek begini males lah Ustaz, lihat. Oh, belum nenek. Ya Allah. Ya pakai baju hitam-hitam lagi. Udah kayak TKW pulang kampung dia, Pak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Udah jelas ya, Bu ya? Jadi mulianya manusia itu dari Al-Qur'an. Itu nanti kapan-kapan undang kemari itu adik Rais. Anak asli Balikpapan, ketemu Ustadz pertama kali umurnya 4 tahun. Mamanya tuh murid saya namanya Bunda Yani. Ustadz dites Rais hafalan Quran. Namanya 4 tahun ya saya ngetesnya. Ayo kul huwallahu ahad. Ayo kul a'udzu birabbil falaq. Diketawain sama Raisnya. Ustadz, adik Rais udah hafal 11 juz. 4 tahun. Akhirnya waktu itu karena ada bakat, saya perhatikan bakatnya emang luar biasa. Saya waktu itu telepon, Bun, itu ada audisi RCTI Hafidh-Hafidhah. Udah ikutin, Tat, gak ada dana, gak ada biaya. Bun, saya gak punya duit, tapi saya akan coba carikan dengan izin Allah. Kenapa? Karena dapat kabar ternyata orang Kukar, ada pengusaha mau ngambil si Rais ini, tapi syaratnya dia berangkat membawa nama besar Kutai Kartanegara. Karena Ustadz sudah nggak punya dana, nggak punya uang, tapi ingin memberangkatkan anak ini, teleponlah Ustadz kepada salah satu bos di Balikpapan. Saya nggak mau sebut namanya. Inisial wali kota. Jadi saya telepon dia, Pak Bro, ini ada anak Balikpapan. Kalau nggak diambil orang Kukar, Bapak dosa Pak. Kalau Bapak tinggalkan nih bocah. Udah Pak Ustadz, berangkat dengan pengawalnya 1, nanti tiket kami tanggung termasuk hotelnya. Masya Allah. Selesai sudah. Kalau enggak, Masya Allah. Makanya waktu dia berangkat, akhirnya peringkat 4 apa peringkat 5 gitu, Bu. Yang musuhnya gede-gede, dia 4 tahun. Hafal 11 juz. Dan kemarin waktu kelas 2, ketemu saya, Rais gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, udah 30 juz di luar kepala. Kelas 2 SD. Hafal Quran di luar kepala. Sama kayak kalian, di luar kepala. Karena gak pernah masuk, di luar terus hafalan ya. Belajar Quran pas mau tes-tesan umroh aja kau ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, maka berangkat dari situlah jamaah yang dirahmati Allah tuh yang kedua. Yang pertama apa tadi? Kemuliaannya menjadi
Baik, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Menjadi keluarganya Allah. Yang kedua apa tadi? Menjadi orang yang paling mulia di mata Allah. Ya, baik jadi imam dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yang ketiga, mendapatkan syafaat. Ada yang tahu syafaat, teman-teman? Syafaat itu pertolongan. Jadi kalau dibilang Quran menjadi syafaat, itu bukan maknanya Quran bisa menentukan nasib kita. Tidak. Yang menentukan nasib kita adalah siapa? Allah. Tapi seneng gak sih kalau naudzubillah lagi di sidang, kita kepepet, datang pengacara menawarkan bantuan, dan setelah kita lirik ternyata Hotman Paris. Dalam kondisi begitu kita ngerasa nyaman. Ada Hotman Paris. Walaupun yang menentukan, emang Hotman yang menentukan? Bukan. Yang menentukan hukum kita siapa? Astagfirullah. Yang menentukan nasib kita kalau udah di pengadilan siapa, Mas? Hakim. Ya, hakim, teman-teman. Yang bisa menentukan. Bahkan 90 ditambah 6 pun bisa 99. Itu hakim Bahrain. Ya kan? Jadi teman-teman, gak gaul ini orang gak ngerti apa-apa. Baiklah. Ternyata nanti ada syafaat, ya. Udah di akhirat. Udah di pinggir api neraka. Tolong malaikat, jangan dorong saya. Kada bisa, ikan masuk neraka. Ai, kenapa nih malaikat orang Banjar nih? Kau masuk neraka. Tolong malaikat, jangan. Tidak ada kata maaf. Dalam hitungan ketiga, bersiap-siaplah. Yang kayak di RCTI itu loh, Pak. The next idol is. Akhirnya ketika didorong, tiba-tiba dari bawah ada tangan yang menariknya. Allah, siapa kamu? Kenapa kamu menolong aku? Terus dia berkata, kamu nanya. Bertanya-tanya. Ya Allah, aku adalah Quran yang kau baca di tiap malam. Satu lagi ada yang narik di sebelah kiri kita. Kamu siapa lagi? Aku adalah puasa Ramadan yang kamu lakukan. Dan itulah makna hadis Al-Quran wasyam yashfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwa Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Nah, jadi teman-teman jelas ya dari apa yang Ustadz sampaikan tadi. Teman-teman yang dimuliakan Allah, maka nanti kalau baca Quran, senang cinta sama Quran, insya Allah ya akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ini disampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Quran berkata, wahai Tuhanku, bebaskanlah dia Tuhan. Kata Allah, nggak bisa. Dia kelakuannya nggak beres, nggak pernah mau pengajian. Sekali pengajian juga kerjaannya ngobrol aja. Ngobrol, nggak bisa dia masuk surga. Dia harus mencicipi panasnya api neraka. Ini ceritanya. Nah, kata Quran, tapi tolong ya Allah, dia sudah membaca aku, ridhoilah dia ya Rabb. Maka Allah pun akhirnya meridhoinya. Dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah, teruslah naiki derajat surga. Dan Allah menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan. Tuh dengerin. Tuh yang ketiga. Yang keempat, menjadi manusia yang terbaik di mata Allah. Yang disabdakan Nabi ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengajarkan Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Jadi saya itu diundang di salah satu restoran terkenal di Balikpapan yang untuk mengisi ngajar ngaji. Saya nggak perlu sebut nama, takutnya disebut endorse. Ya, inisial pun tidak perlu saya sebutkan. Jadi ketika saya datang ke tempat itu, langsung pimpinan UPIK yang menyambut saya, Pak Ustadz silakan masuk. Ini anak-anak mohon
anak-anak UPIK memang jarang mengaji, tolong Ustadz ajarin mereka mengaji. Saya kagum, ada satu ibu-ibu sudah tua. Ya? Jadi teman-teman hadirin yang berbahagia, si ibu ini sudah usia tua begitu, dan masya Allah teman-temannya, dia belajar semangat dari Alibata loh. Udah usia belajar ngaji Alibata. Saya bilang, ibu nggak malu kah belajar ngaji Alibata dengan anak-anak yang masih muda? Kata beliau, Pak Ustadz, lebih baik saya malu di hadapan anak-anak dibandingkan saya malu di hadapan Allah. Makan yang saya makan makanannya Allah, oksigen yang saya minum oksigennya Allah, bumi yang saya injak buminya Allah. Gimana mungkin Pak Ustaz kemudian saya tidak mampu membaca ayat-ayat Allah? Itu Pak, keren ya. Sehingga teman-teman yang berbahagia menjadi sebaik-baiknya manusia, akhirnya dia belajar mushaf, dia belajar Quran dan sampai bisa membaca. Kemarin terakhir ketemu Ustadz, Pak gimana? Ibu gimana keadaannya? Baik-baik Pak Ustadz. Kegiatan apa? Kalau sore ngajar ngaji. Ya Allah, dia belajar dan akhirnya dia sekarang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Baik. Kemudian berikutnya, ini yang paling wow, adalah bisa menyelamatkan kedua orang tua. Jadi kalau teman-teman belajar ngaji, salah satunya tadi ya, untuk bisa menyelamatkan orang tua dari api neraka. Dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, ya, diceritakan bahwa dari Mu'ad bin Anas al-Juhni, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara al-Quran," barang siapa membaca Quran, wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan apapun yang terkandung di dalamnya, albasa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka akan ditutup kepadanya mahkota hijau di hari kiamat, dhau'uhu kadau isamsi, yang terangnya lebih terang dari matahari, min buyuti dunya, daripada rumah di dunia, laukanat fikum, jika kalian masih ada di sana. Maksudnya apa Pak Ustaz? Itu tadi dia bawa mahkota berwarna hijau, diletakkan di atas kepala orang tuanya. Orang-orang berkata, bima fa'alta hada, kenapa kamu mendapatkan kemuliaan yang seperti ini? Apa jawab dia? Ya Rasulullah, kenapa mereka dimuliakan? Kata Nabi, istighfari waladika laka, itu terjadi karena istighfar anaknya yang dipersembahkan untuk orang tuanya. Hafalan Al-Quran anaknya yang dipersembahkan untuk orang tuanya. Jadi kalau punya anak penghafal Quran, itu nanti kelak akan memasangkan mahkota hijau di atas kepala kedua orang tuanya. Tuh maksudnya. Baik.